Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali rasanya bisa ketemu kembali bersama Bapak Ibu Saudara malam hari ini dalam acara Walk the Talk. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya meminta izin buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak ada kendala device, tidak ada kendala di network, boleh juga join dan boleh share, buka videonya biar kita bisa sama-sama mengikuti acara ini dengan lebih baik lagi. Nah, pada malam hari ini sudah bersama dengan kita, Pastor Caleb. Halo Pastor. Hello. Hello. Nice to meet you. Thank you bisa Nice buat join malam hari ini. Malam hari ini Pastor Caleb akan sharing ke kita kebenaran firman Tuhan dengan tema kurang lebih yang attitude will determine your altitude ya. Wow. Sedap. Nah, kita malam hari ini kita akan dibantu sama tim multimedia. Mungkin tim multimedia boleh untuk memberikan slide-nya ya, dan Pastor Caleb boleh silahkan langsung. Oke. Thank you bro. Ini sebuah topik yang mungkin gak banyak ibadah, mungkin sharing tentang hal ini gitu. Buat aku pribadi bro, ternyata jadi anak Tuhan itu gak automatically attitude kita bener gitu ya. Jadi attitude kita tuh nggak jadi bener, nggak jadi bagus, nggak jadi positif hanya karena kita ngaku Kristen gitu. Jadi dan ada banyak hal yang aku lihat di attitude jadi dasar atas banyak hal, komunikasi, dan orang yang nggak dedikasikan hidupnya untuk belajar benar-benar tentang attitude, mereka akan banyak ngalamin kendala di hubungan, keluarga, pelayanan. Kenapa orang bisa pindah-pindah gereja? Kenapa orang banyak benturan di kantor, perusahaan? Kenapa orang hidupnya nggak maksimal? Kenapa banyak konflik sama orang? Ternyata masalah dasarnya ada di attitude gitu. Dan cuma ini nggak banyak dibahas gitu. Padahal Alkitab clear. Waktu Paulus tulis untuk jemaat di Filipi pasalnya yang kedua ayat yang kelima, dia bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, waktu aku coba cari tahu di bahasa Inggrisnya itu ternyata attitude gitu. Jadi kalau mau jadi seperti Kristus, attitude gitu. Nah, seringkali keserupaan kita dengan Kristus nih udah mulai nggak relevan dalam gereja. Ini pinggir jurang nih. Ini pinggir jurang. Tapi nggak apa-apa, aku mesti ngomong gitu ya. Akhirnya gereja gembar-gembor tentang event, tentang manifestasi dan sebagainya. Tapi nggak banyak benar-benar ngajarin dasarnya. Yang malah apa penting itu ya. Penting banget, attitude, lifestyle-nya. Di sini dasarnya banget nih. Dan kalau kita baca 1 Petrus 4 juga ternyata bahasanya attitude mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau aku boleh kunci gini, nggak mungkin bisa ngalamin keserupaan dengan Kristus as a Christian kalau kita nggak dedikasikan hidup kita benar-benar untuk belajar tentang attitude. So that's why hari ini yuk kita ya dengan waktu yang terbatas kita kupas lah ya, kupas tuntas, nanti mungkin saudara juga bisa tanya ya. Dan apa itu positive attitude? Kenapa attitude kita mesti positif? Aku suka bilang begini, attitude itu nabi buat masa depan. Oke. Dan dia itu pustakawan masa lalu. Gimana? Coba boleh. Tanpa mengesampingkan karunia kenabian, kita bisa tahu masa depan seseorang. Mau ada nabi yang bernubuat tentang orang ini, selama attitude yang gak dirubah, berat gitu. Aku gak mau bilang mustahil ya, tapi aku bilang berat. Kenapa? Kalau kita lihat attitude seseorang, kita bisa predik tuh 5-10 tahun, 15 tahun lagi, kalau attitude-nya nggak dirubah akan jadi seperti apa orang ini. Jadi dengan lihat attitude-nya kita bisa tahu nih kira-kira masa depan orang kayak apa, kurang lebih begitu ya. Dan dengan lihat sikapnya hari ini, attitude-nya hari ini, kita bisa sedikit banyak tahu gambaran apa sih kira-kira yang dialami orang ini di 5, 10, 15 tahun sebelumnya.
gitu. Yang menyebabkan attitude-nya bisa begitu ya. Attitude-nya bisa begitu. Jadi memang attitude itu aku suka bilang gini, akarnya ke dalam, buahnya keluar. Jadi akarnya akan membentuk karakter, buahnya akan kelihatan lewat perkataan sama perbuatan seseorang. Nah, PR-nya kan gini, as a Christian, Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Gimana kekristenan bisa punya impact, kasih influence buat publik, buat dunia ini, sementara attitude kita nggak dirubah gitu. Karena buahnya pasti akan keluar lewat perbuatan. Nggak bisa dibohongin gitu. Dan yuk sama-sama kita belajar tentang attitude, terus kita praktek. Karena for the first time aku tahu tentang attitude kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu nih bro. Wah. Sampai hari ini sometimes bisa gagal. Udah jadi pengajar, jadi coach gitu ya, ngajar banyak orang, keluar masuk perusahaan, punya banyak anak rohani, tapi ternyata bisa gagal juga gitu. 12 tahun ya. 12 tahun. Ya wajar gitu ya, karena ini memang sesuatu yang mesti dipraktekkan day by day gitu. Ada kalanya kita bisa lemah gitu, tapi kalau kita ngerti hari ini tentang positive attitude, at least ada jangkarnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang keliru, yang gak sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kita bisa ada alarmnya, tap dan kita mulai back to the track gitu. Ada yang anchor. Ada anchornya gitu, ada anchornya. So what is attitude? Kan sering kali kita ngomongin tuh ya, attitude itu diterjemahkan dengan sikap. Betul. Dari kecil orang tua kita sering ngomong, kamu sikapnya nggak boleh gitu. Tapi kita juga sebenarnya apa sih itu sikap? Kenapa jadi sebuah hal yang penting banget gitu? Gara-gara sikap kita dimarahin, gara-gara sikap kita dianggap nggak sopan. Ditekannya sikap gitu. Dan ada seorang penulis dia bilang begini, orang bisa lupa sama apa yang kita katakan, tapi orang akan ingat terus sikap kita saat kita ngobrol sama dia. Feel-nya. Jadi kalau kita mau nginjil, kita mau apapun lah bentuk pelayanan yang kita mau jawantahkan gitu ya, kayaknya orang nggak terlalu perhatikan yang pertama apa yang kita sampaikan sebelum mereka bisa dapetin attitude kita kayak apa saat berhadapan sama mereka. Wow, jadi apapun positioning kita, mau kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sales, profesional di kantor, attitude itu penting banget, gitu. So, what is attitude kan gitu kan ya? Nah, ini udah di-share nih sama tim multimedia. Ternyata di American Dictionary bilang begini, sesuatu yang dipikirkan, kalau seandainya Bapak Ibu Saudara ada di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa ikutin gerakan aku bareng-bareng supaya kita mudah ingat aja gitu ya. Sesuatu yang kita pikirkan, dan yang kita rasakan tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan keadaan. Oke. Jadi attitude itu apa? Yang dipikirkan, yang dirasakan, tentang diri sendiri, orang lain, dan keadaan. Oke. Jadi kalau seandainya kita ngaca, kita lihat muka kita, nggak ada yang salah sama muka kita. Apakah younger or older gitu ya, mau lebih tua lebih muda, nggak ada masalah dengan itu. Mau sipit putih, rambut kayak apa, nggak ada masalah. Masalahnya ada di mana? Pikiran sama perasaan. Masalahnya ada di attitude kita. Kalau kita berasa kok gue sial banget ya, nggak ada masalah dengan diri ini. Masalahnya attitude kita tuh. Kita bangun pagi, kita lihat muka sebelah istri atau suami, percaya deh gak ada masalah dengan dia. Sekalipun seringkali mungkin dia buat masalah. Gak ada masalah dengan mereka. Anak-anak, kita ketemu anak-anak, keluarga, bos di kantor, rekan kerja, siapapun, orang di jalan, percaya deh, masalah sesungguhnya bukan ada sama mereka, tapi masalah sesungguhnya ada di attitude-nya kita. Jadi ini nih, pikiran, perasaan. Kalau nggak seperti Kristus, attitude kita berarti masalah, kita mesti bangun gitu. Dan apapun keadaan yang kita alami, ada uang ke, nggak ada uang ke, tiba-tiba masalah datang, tiba-tiba problem datang, tiba-tiba orang sikat kita, tusuk kita dari belakang, ngomongin kita, fitnah kita, apapun itu, nggak ada masalah semua itu.
kembali ke kitanya sendiri. Pikiran sama perasaan kita gitu. Ya. Kadang-kadang masalah itu jadi besar ya karena pikiran kita yang buat jadi besar gitu. Dan itu dari American Dictionary. Jadi setiap kali aku hari ini ketemu dengan masalah orang dan diri sendiri, aku pikir yang aku perlu kendalikan bukan keadaan, bukan orang lain, bukan siapapun, tapi pikiran dan perasaan. Kan kesalahan terbesar adalah waktu kita coba kendalikan semua kan. Dan kita mesti ngerti banyak hal yang kita memang nggak bisa kendalikan dalam hidup ini. Apalagi itu faktor luar dari diri kita. Tapi kita bisa kendalikan pikiran dan perasaan kita. Oke. Berarti attitude itu letaknya ada di mana sih Bapak Ibu Saudara, teman-teman? Attitude letaknya di dalam apa di luar? Dalam. Pikiran dan perasaan. Jadi gimana cara bangun attitude kita? Bangun pikiran, bangun perasaan kita. Aku mau cerita nih singkat ya. Satu kali ada satu orang ibu, dia masalah banget sama suaminya sama anak-anaknya. Dia kerja juga, karir juga karena dia mesti bantu ekonomi keluarganya. Kerjaannya berat, lumayan gitu ya. Dan setiap kali dia pulang, melelahkan, jalan udah macet, sampai di rumah dia dapati rumahnya berantakan, berisik, kotor, kacau gitu ya. Udah capek ketemu rumah begitu, dia nggak bisa expect, dia nggak bisa harapkan suami dan anak-anak gitu. 1 hari 2 hari dia tahan gitu ya. Lama-lama dia nggak tahan juga. Stres juga gitu. Akhirnya dia datang, waktu itu dia datang ke seorang counselor. Lalu counselornya bilang gini, oke, ibu boleh kan tutup mata. Bayangkan rumah ibu yang berantakan, kacau gitu. Waktu dia tutup mata, dia bayangkan itu mukanya tiba-tiba berubah. Marah, kesel gitu, nggak enak ya. Lalu counselornya bilang, oke, sekarang ibu boleh tarik nafas. Lepas, sekarang ibu bayangkan rumah ibu yang bersih, rapi, wangi, tenang. Tiba-tiba mukanya senyum gitu. Waktu dia senyum, kanselernya bilang, tapi di rumah ibu yang tenang, yang sepi, yang rapi, ibu nggak dapati lagi suami dan anak-anak ibu. Udah mulai nangis gitu. Tadinya senyum, sudah mulai netesin air mata, mukanya berubah gitu. Karena dapati mukanya berubah, kanselernya bilang, oke, sekarang ibu tarik nafas, lepaskan. Sekarang ibu bayangkan rumah ibu yang berantakan, berisik, kotor, tapi di situ ibu bisa dapati suami dan anak-anak yang ibu cintai. Yang awalnya kalau dia bayangkan itu mukanya marah, kesel, tiba-tiba at the end dia bisa senyum tuh. Saya mulai pikir kenapa dia bisa senyum? Kan itu kan pertanyaannya kan. Apakah waktu itu rumahnya berubah? Dari tipe 45 terus jadi luasnya jadi 200 meter, enggak, rumahnya tetap sama, 1 lantai, mungkin juga kos-kosan ya gitu ya, nggak tiba-tiba jadi orang kaya, suaminya juga nggak tiba-tiba nggak jadi ganteng, tetap buncit ya kan? Anak-anaknya tetap rusuh di rumah. Pertanyaannya apanya yang berubah sehingga waktu dia pulang dia dapati rumahnya tetap sama tapi dia bisa senyum. Kalau versi Kristen gitu, dia bisa mengucap syukur kurang lebih begitu ya, dia bisa sukacita. Bukan rumahnya yang berubah, bukan suaminya yang berubah, bukan anak-anaknya yang berubah. Ya kita udah tahu jawabannya sama-sama. Berarti yang berubah, attitude-nya yang berubah. Seringkali kita minta Tuhan, ubah suamiku Tuhan, gitu. Kita berdoa tuh, Tuhan ubah keluargaku, pulihkan. Tuhan bilang, enggak. Yang aku mau beresin bukan keadaan, bukan suami kamu, bukan istri, bukan anak-anak. Bukan gembala kamu, bukan pemimpin di gereja, bukan. Yang aku mau beresin adalah attitude kamu. Gitu. Buat Tuhan ubah banyak hal dalam hidup kita. Puji Tuhan ada yang bilang. Ada banyak hal gitu. Kalau Tuhan mau ubah banyak tuh gampang. Yang Tuhan gak bisa paksa adalah Tuhan butuh kerja sama kita untuk ubah attitude kita. Nah, semuanya akan jadi masalah waktu attitude kita masalah. Semuanya gak jadi masalah waktu kita belajar punya attitude yang benar, yang positif, yang seperti Kristus gitu. Oke, lanjut yuk, kita mau bahas yuk. Nah, gimana caranya kita bangun attitude kita yang positif? Yang pertama, aku belajar untuk jangan cepat menilai. Gitu. Kenapa sih kita mudah hakimi orang? Cepat menilai. Kenapa kita mudah marah? Dan akhirnya berlaku bodoh kalau kata kita Amsal. Hanya kita cepat menilai.
kita merasa kita rugi, kita merasa kita dirugikan, kita merasa kita sial. Akhirnya kita marah. Kok kenapa dia begitu? Kok jahat banget dia? Jangan bilang jahat dulu gitu. Terlalu cepat menilai. Kita nggak pernah tahu gitu. Ada orang bawa kotoran sapi ke rumah kita, ya kan? Tiba-tiba kita mau buka pintu, loh kok ada kotoran sapi kan gitu kan. Siapa yang taruh nih? Ternyata tetangga sebelah. Singkat cerita kita tahu tetangga sebelah dari CCTV kan. Kita mulai marah. Apa ini orang nih? Ada beberapa sikap yang bisa keluar nih. Yang pertama kita datangi, ketok pintu baik-baik. Kalau kita mulai tanya, maaf ibu, mungkin salah buang kan gitu kan ya. Ini kotoran sapi ada di depan pintu rumah. Atau yang kedua, lempar lagi kotoran sapi. Atau mungkin kita balas dengan kotoran yang lain gitu kan ya. Udah gak Kristen banget deh kita deh kan. Atau yang ketiga kita marah-marah gitu. Gue lihat dari CCTV lu buang kotoran sapi lu ya. Gila lu ya, tetangga lu gitu lah ya. Akhirnya kita gak jadi berkat buat orang ya. Atau kita bisa bawa buah lengkap, satu paket tuh ya, komplit, bawa. Tuh bu, aku bawa buah. Wih, dia pasti happy banget. Lo kok bawa buah? Ternyata waktu kita perhatikan itu tanaman depan rumah kita semua udah kering, udah layu. Ini tetangga, dia lihat itu, dia punya kepekaan, pagi-pagi bener sebelum kita bangun, dia udah taruh kotoran sapi depan rumah. Cuma karena dia peduli sama tanaman depan kita. Kalau kita peka, kalau kita punya attitude yang baik, nggak cepat menilai, kita akan sangat bersyukur kenapa itu kotoran sapi ada di rumah kita ya kan, gitu kan. Makanya kalau kita cepat menilai semua jadi berantakan gitu. Bangun pagi udah dimarah-marahin ya kan, aduh nyesel gue nih nikah gitu ya. Jadi kita kadang-kadang terlalu cepat menilai kita ini beruntung atau rugi. Padahal Roma 8 ayat 28 kita udah ngelotok tuh. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya ayat itu kita hafal, tapi karena kita sering cepat menilai, kita sering gagal dalam punya attitude yang benar. Padahal gini, rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, keberhasilan yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita, itu terlalu besar kalau kita mau ukur dan nilai berdasarkan sepotong-sepotong kejadian. So, yang pertama jangan cepat nilai, ya. Jadi hari ini kita ikut ini rugi atau beruntung? Nggak tahu. Ya kan? Hari ini kita punya istri model kita. Rugi atau beruntung? Jangan cepat menilai gitu. Kita ada di keluarga yang seperti sekarang, jangan cepat menilai. Pokoknya kita percaya aja Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jangan cepat nilai. Oke? Next. Nah, ini ada satu gambar nih. Ini gelas setengah isi atau setengah kosong? Ini pertanyaan klise banget, gitu. Dan most of us juga kita sebenarnya sering jawab ini. Yang bilang setengah isi, sebagian mungkin angkat tangan. Yang bilang setengah kosong, sebagian angkat tangan. Yang nggak mau angkat tangan ada juga ya, karena kurang paham bahasa Indonesia ya. Jadi sering kali gitu tuh ya, kita tanya dia bingung ya kan. Dia cari aman aja, udah mendingan kita nggak usah angkat tangan ya. Bentar lagi dia angkat kaki ya kan, tutup dia. Nah, mana yang benar? Setengah isi atau setengah kosong? Ada yang bilang dua-duanya benar. Oke, berarti yang benar yang mana? Yang benar bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita pikirkan dari apa yang kita lihat. Itu yang benar. Saya diam sejenak supaya kita mulai masuk sebentar ya. Kita renungkan sebentar. Sekali lagi, yang benar bukan apa yang kita lihat loh. Yang benar apa yang kita pikirkan dari apa yang kita lihat. Interpretasi ya atas apa yang kita lihat sebenarnya. Itu jadi truth buat kita ya. Dari perspektif mana, dari point of view mana kita lihat, kacamata seperti apa kita, itu yang benar. Jadi mau bilang, ini orang muda siapa sih Pastor Kale? Nggak jelas. Bapak Ibu benar ya kan? Saudara juga benar. Tapi waktu kita mulai dengar, kita mulai ngikutin, wah ini orang hebat loh. Bapak Ibu juga benar gitu ya. Gitu. Gereja kita gereja luar biasa. Bapak Ibu benar. Gereja kita banyak masalah. Itu juga benar ya. Jadi kebenaran yang mana yang kita mau hidupi, kita mau alami,
It's depend on your point of view, your attitude gitu. Next yuk. Nah, ini ada gambar nih. Yang di atas wanita cemberut, yang di bawah wanita tersenyum. Ya mumpung nggak bisa tanya ya kan? Bisa tanya nggak sih? Bisa jawab nggak sih? Bisa interaksi langsung? Ntar bisa, ya. Nanti bisa mungkin ya. lebih cocok nanti. Kalau gitu aku tanya sama host aja. Ya. Oh, iya. Siapa suruh bilang nggak bisa iya, ya? Betul. Oke. Aku mau tanya. Pertanyaannya kenapa yang di atas cemberut? Kenapa yang di bawah senyum? Nah, dia disuruh cemberut. Jangan cepat menilai. Iya, ya kan? betul. Kan kita nggak tahu kenapa dia cemberut, kenapa dia tersenyum. Betul. Kalau kita jawab alasannya kita terlalu cepat menilai. Oke. Setuju. Mungkin dia yang atas ada masalah. Belum tentu. Nah. Gitu. Yang di bawah uangnya lebih banyak. Nanti dulu gitu kan. Kita jangan cepat menilai gitu. Betul. Kalau kita mau tanya kenapa yang atas cemberut, yang bawah senyum. Simple answer gini. Yang di atas yang memutuskan untuk cemberut. Ya. Yang di bawah karena dia memutuskan untuk tersenyum. That's it. Gitu. Itu aja. Jadi kenapa orang cemberut? Belum tentu masalahnya dia lebih berat daripada yang tersenyum loh. Ya. Coba pertanyaannya, apakah hari ini uang saya lebih banyak daripada Bapak Ibu Saudara? Tar dulu loh, belum tentu loh. Tapi kok bisa senyum? Kok bisa semangat? Kok bisa exciting? Ya memutuskan untuk tersenyum. Kalau marah, memutuskan untuk marah. Betul. Gitu. Jadi satu kali aku dapat project nih bro, dari senior. Kasih project, and then singkat cerita projectnya gagal lah. Lalu dia panggil, Caleb, kenapa projectnya yang kemarin gagal? Lalu aku jawab dengan sederhana biasa lah Indonesian people gitu ya. Soalnya kemarin tuh masalahnya mulai cerita ya kan. Kita waktu telepon waktunya deadline-nya mepet banget, responnya lama. Akhirnya kita juga arrange-nya semua jadi mepet dan akhirnya nggak well prepared dan akhirnya berantakan, failed gitu. Waktu aku lagi coba 1, 2, 3, 4 alasan. Waktu itu seniorku thank you banget loh. Dia tiba-tiba teriak depan muka dan itu kenceng banget gitu. Dia bilang, Caleb, stop, dia bilang. Oke. Lalu dia lanjutkan kalimatnya persis banget seperti kalimat yang di bawah. Dia bilang, Caleb, you dengar ya, dia bilang. Dia kan orang Chinese ya. Dia kadang-kadang ngomongnya yu gitu ya. Caleb, you dengar ya. If you can make it, it's up to you, Caleb. Kalau kamu bisa buat sesuatu jadi baik dan berhasil, itu karena kamu yang putuskan untuk jadi berhasil. Tapi kalau kamu gagal, stop blaming game. Berhenti cari kambing hitam, berhenti cari alasan, berhenti salah-salahin orang. Ini bukan karena papa mama kamu begini. Ini bukan karena kucing lewat gitu kan. Ini bukan karena gembala kamu gak perhatiin. Ini bukan karena istri kamu kurang support. Enggak. Kalau kamu belum berhasil, kamu mesti kerja lebih keras, belajar lebih banyak, kembangin hidup kamu, berdoa lebih keras. Itu aja. So start dari sekarang, saya belajar untuk terus menerus ambil tanggung jawab 100% for everything. Rumah berantakan, gak usah salahin istri, gak usah marahin anak gitu. Situasi gak enak di gereja, jangan tuntut pengerja kan gitu kan, ini karena gembala kan ya. Gak usah tuntut pengerja, jangan bilang jemaat gak setia kan kurang lebih gitu kan. Udahlah, kalau kita kurang bertumbuh, jangan bilang pengkhotbah di ibadah kurang bagus gitu. Enggak. Kita yang ambil tanggung jawab 100%. Kenapa hidup kita begini? Kenapa ekonomiku begini? Kenapa keluargaku nggak happy? That's all gitu. So kalau kita masih menemukan sesuatu untuk dipersalahkan, next slide nih. Apa yang bisa diperbaiki dari diri ini? Waduh. Ya. Saat kita berani mengambil tanggung jawab atas itu semua, jadi everything looks much bigger untuk dilakukan. Ada banyak hal untuk dikembangkan ya. Sure. Ya. Kita pasti jadi manusia lebih baik. Kita jadi makin dewasa, makin sabar, makin berkembang, makin mirip Kristus gitu kan ya. Kalau semua orang salah, berarti I benar. Kalau aku yang benar, berarti aku nggak perlu diperbaiki. Berarti kita udah mirip sama Kristus, kurang lebih gitu deh. Jadi akhirnya gini,
berhenti menyalahkan siapapun dalam hidup ini dan belajar kalau apapun yang terjadi, ini bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab atas. Oke. Karena versusnya gini, bersalah atas atau bertanggung jawab atas. Emangnya saya yang salah? Saya nggak salah. Saya nggak tanya siapa yang salah. Yang kita mau kejar bukan siapa yang salah nih bro, tapi siapa yang mau bertanggung jawab gitu. Kalau di rumah ya kita bisa saling tunjuk, tapi yang mau tanggung jawab siapa gitu. Itu aja sih. Tapi once kita bilang kita mau bertanggung jawab, di titik itu everything change. Wow. Semua jadi mulai happy. Kenapa? Karena masalahnya satu demi satu mulai terselesaikan. Kenapa? Ada yang mau tanggung jawab. Kalau semua mulai tanggung jawab, ya udah keadaan tetap sama. Lanjut yuk. Nah, ini aku suka bilang dengan ini formula dari attitude. Reality itu semua yang kita hadapi hari ini. Oke, jangan dimunculin dulu, tahan ya. Udah deh, udah selesai deh. Oke lah, udahlah, oke lah. Nah, reality itu semua yang kita hadapi hari ini kan. Pandemik lah, ekonomi lah, bla bla bla. Semua ngadepin reality. Dan result apa yang akan kita alami 1, 2, 3 tahun ke depan dari sekarang. Gitu. Kita sadar bahwa masa lalu tidak selalu. Dan masa depan enggak bergantung dari hari ini kan gitu. Enggak. Nah, tapi dari hari ini dan apa yang mau kita nikmati dari janji Tuhan di kemudian hari di masa depan itu enggak bergantung dari apa yang kita hadapi, bukan apa yang kita miliki. Bukan sekedar realitinya aja ya. Bukan. Makanya seringkali aku tuh sering ketemu loh. Kayaknya Pastor Caleb nih gembala kadang-kadang kurang punya perasaan gitu. Karena saya nggak terlalu peduli apa yang mereka alami gitu. Kok nggak peduli sih sama apa yang kita alami? Yes, karena saya pedulinya apa respon kita terhadap yang kita alami gitu. Iyalah, semua orang bisa menceritakan semua masalah dan kesusahannya dan merasa paling menderita dalam hidup ini. Kalau adu-aduan menderita mah kita paling jago gitu kan. Ada teman cerita, gue kehilangan ini loh bro, kehilangan sepeda. Ya apalagi gue deh. Lu masih mending bro gitu. Kita sombong dalam penderitaan. Ya kalau mau cerita realitas semua punya versi lah. Tapi kalau kita udah ngomongin respons, itu yang mengubah result. Makanya kita ingat aja 3R. Reality, respon, result. Masa depan bisa sengsara, bisa bahagia. Bisa miskin, bisa kaya. Bisa cukup, bisa kekurangan. Semua bergantung bukan reality, tapi respon. Realitinya negatif mungkin. Susah hari ini, masalah, utang ada, segala macam. Tapi kalau responnya benar, dia tahan kenikmatannya, tabung sedikit, bayar cicil hutangnya, atur keuangannya baik, resultnya pasti jadi bagus. Realitinya negatif, tapi responnya positif, resultnya jadi positif. Ini bukan fisika nih bro, bukan matematika, negatif positif nih ya, gitu. Realitinya kita bisa salah loh, everyone bisa salah. Tapi respon kita apa? Blaming game tadi. Iya. Atau kita bisa benar. Respon kita salah. Gue gak takut. Sini temuin. Gue berani karena benar. Gitu kan. Aduh. Padahal Tuhan ngajarin kita. Mau benar mau salah. Belajar punya sikap. Pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita salah kita akui, perbaiki. Hasilnya jadi baik. Kalau kita benar tapi kita mau ngalah, kita mau belajar mendengar versinya dia, kita akan mengerti, mengampuni, menerima, memaafkan, dan memperbaiki orang itu. Semua jadi bagus waktu kita belajar punya attitude, respons yang positif. Gitu. Ada satu lagi nih bro, rumusan nih bro. Ada apa sih antara B and D? Huruf B dan D. Ada apa itu? Ada sih. Ada sih, ya kan? B kita sebut dengan bird. D death. Bird itu partnya Tuhan, gitu. Death juga partnya Tuhan. Ada orang mau bunuh diri nggak mati juga loh ya, karena memang decide-nya ada di Tuhan ya kan ya. Bird and death semua keputusannya ada di Tuhan. Tapi between bird and death ada C tuh, choice gitu.
Aku suka bilang, berhasil itu nasib atau takdir. Ayo coba kita ini ya brainstorming sebentar ya. Aku bisa salah nih, aku nggak mau bertahan, tapi coba pikirkan yang satu ini deh. Berhasil itu buat orang Kristen tuh nasib atau takdir? What do you think, bro? Berhasil itu, karena tadi udah mau choice, jadi saya jawabnya berhasil itu pilihan berarti. Pilihan. Betul. Oke. Kita brainstorming ya. Buat aku berhasil itu gini deh. Nasib itu apa, takdir itu apa? Buat kita kan nasib kan pilihan kita kan. Sesuatu yang terjadi karena pilihan-pilihan kita. Oke. Takdir sesuatu yang Tuhan desain, Tuhan rancang, Tuhan gariskan, kurang lebih begitu lah ya. Pernah gak sih Tuhan sengaja rancang kegagalan buat kita? Oh iya. Enggak lah. Bahkan Tuhan bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan rancangnya keberhasilan. Jadi kalau mau tanya nih, berhasil itu buat orang Kristen takdir. Sudah pasti. Iya, Caleb Raymond ditakdirkan untuk berhasil. Itu sebuah kepastian. Yang buat itu jadi ngawur adalah waktu kita buat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan, respon-respon yang salah. Sehingga kegagalan jadi nasib. Ya kan? Gitu. Nasib. Ya. Gitu. Padahal di grand design-nya mah udah pasti kita berhasil. Berhasil ya. Cuma karena kita nggak belajar attitude kan gitu kan ya bro. Betul. Salah buat keputusan, cepat menilai, nggak mau bertanggung jawab, suka cari alasan, gagal. Nyalain Tuhan. Jangan tanya Tuhan. Tuhan justru yang tanya, kenapa lu gagal? Orang gue desainnya berhasil kok. Gitu, Tuhan kenapa aku gagal? Tuhan bilang, justru aku mau tanya kenapa kamu bisa gagal. Kalau di rancangan aku kamu berhasil harusnya gitu. Ya gitu deh ya bro. Dan B, C, and D. C-nya adalah choice. Dan yang mempengaruhi choice itu A di atasnya. That's what we call attitude. Gitu. Ada yang bilang gini, yang terpenting bukan reality, tapi respons terhadap reality. Nah, bertahun-tahun aku ngajarin. Di training, di perusahaan, waktu aku lagi coaching, aku bilang gini, bagaimana cara kita meresponi keadaan. Dan ternyata rumus ini salah. Oh iya. Udah sekian tahun aku mesti ngaku dosa nih bro. Salah. Oke. Jadi ngapain dong dimunculkan? Iya. Gak apa-apa, kita mesti tahu yang salah supaya kita bisa perbaiki mana yang benar. Ya. Nah, ternyata kenapa seringkali kita salah merespon? Karena kita meresponi keadaan. Sih. As a Christian believer harusnya bagaimana kita meresponi Tuhan, meresponi firman Tuhan dalam setiap keadaan. Fokusnya bukan di keadaannya. Ya, kalau enggak kita jadi reaktif kan. Ya. Tapi waktu kita responi firman Tuhan, kita jadi responsif. Oh, love it. Yang sering kali jadi keliru adalah kita responi keadaan. Dan itu kita jadi natural gitu. Betul. Human being-nya begitu. Padahal kita kan divine ya kan. Siapa yang tahan dalam pressure sebesar itu ya? Pasti nature-nya keluar duluan. Nature-nya keluar gitu. Tapi kalau kita responi firman ya. Dalam situasi seperti ini. What the Bible said. Tuhan mau aku respon seperti apa? Tuhan, responi Tuhan tuh pasti responnya benar. Resultnya pasti jadi benar. Jadi bukan respon terhadap keadaan yang menentukan result. Tapi respon terhadap Tuhan, firman-Nya, kebenaran, nilai-nilai. Itulah yang menentukan result kita ke depan. Bungkus. Next ya. Jangan kelamaan, ntar waktunya habis nih ya. Oke, lanjut yuk. Nah, ini yang menarik nih. Oke. Ciptakan emosi yang positif. Karena ingat, attitude letaknya di pikiran dan perasaan. Dan emosi itu bukan akibat harusnya. Oke. Aku nggak mau kita punya emosi sebagai akibat.
asap dari api. Hmm. Lalu kita menganggap hal yang wajar. Tuhan mau panggil hidup kita bukan dalam kewajaran tapi dalam kebenaran. Hmm. Nice. Oke. Kalau mau wajar, semua orang punya reason untuk bersikap salah kan. Wajar lah gue marah, wajar lah gue sedih gitu. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran bukan kewajaran. Dan aku mau ngajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman, keluarga dari GB Tanjung Duren tuh jangan emosi kita hasil dari sebuah keadaan, sebuah pikiran. No. Itu bukan akibat. Tapi harus jadi sebab. That's why gini, harus ciptakan emosi. Oke. Jadi emosi bukan lahir karena External factor. Okay. Tapi kita yang ciptakan. Nah, how? Pertanyaannya kan gitu kan. Aku belajar gini, your emotion is created by your motion. Berarti emosi kita itu bisa diciptakan dari motionnya kita, ya kan. Makanya tadi pas mulai aduh bro, aku nggak biasa duduk sandaran nih. Ternyata dari cara duduk, cara berdiri, cara jalan itu bisa menentukan emosinya kita. Oh wow. Ya. Jadi kita bisa predik 5 tahun lagi orang akan jadi kayak apa hanya dengan lihat cara duduknya, cara berjalan, cara berdirinya, dari motionnya. Oh, that's new. Oke. Dan penemuan terbesar adalah orang bisa mengubah hidupnya bukan hanya dari mengubah cara berpikirnya, tapi dengan mengubah gesturnya. Ayo kita buat perubahan buat bangsa ini. Come on, it's too big gitu lah, terlalu besar deh. Oh yaudah kalau gitu kita ubah kota Jakarta. Kita pray hard banget gitu. Tuhan bilang gini, oke, selesai doa, kamu belajar ubah gestur kamu. Ubah cara duduk, cara jalan, motion kamu harus berubah. Makanya orang yang dalam Tuhan itu pasti antusias dia. Dia exciting orangnya gitu. Ngomong tuh, hai bro, apa kabar gitu ya. Hai bro, apa kabar? Ya. Kayak gak punya Tuhan dalam hidupnya. Kan Martin Luther King pernah pulang gitu ya. Waktu dia pulang istrinya pakai baju hitam ceritanya. Lalu Martin Luther King tanya, kenapa kamu baju hitam? Siapa yang meninggal? Yang mati siapa gitu? Istrinya bilang, Tuhan mati. Martin Luther King marah. Kamu ngomongnya Tuhan gak bisa mati loh. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia bilang, kalau aku lihat kamu stres, depres kayak gitu ya. Kamu nggak exciting, kamu punya banyak masalah, kamu punya banyak tekanan, tapi lihat cara jalan kamu pulang ke rumah, seolah-olah Tuhan mati dalam hidup kamu. That's deep. Tapi kalau Tuhan hidup di dalam kita, ada enteos, kita pasti tuh bersemangat gitu, menyala John ya kan, gitu kan. Cara salaman juga beda. Iya. Langsung ya. Dan Alkitab tuh nggak 1-2 kali ngajak kita, angkatlah kepalamu, berdirilah tegap seperti laki-laki gitu tuh. Tangan yang lamban membuat miskin. Karena ternyata dari gesturnya yang loyo-loyo, yang lambat, kita udah tahu Tuhan udah predik lu miskin pasti. Tapi kalau you jalan cepat gitu ya, exciting, kaya. Karena itu akhirnya ngebentuk segala sesuatunya, ngebentuk respon kita, attitude kita, cara pikir kita ya. Everything's. Oh, that's new. Dari gestur. Oke. Coba deh gini. Kan ada yang bilang gini, sukses punya pola, failure juga punya pola. Nggak ada yang datang tiba-tiba hancur hidupnya, nggak ada. Kok bisa tiba-tiba hancur? Nggak. Ada polanya gitu. Kok tiba-tiba gagal? Nggak mungkin tiba-tiba berhasil. Nggak mungkin tiba-tiba berhasil. Nggak. Ada polanya. Kalau Bible version gini, iblis punya pola, Tuhan juga punya pola. Dan Tuhan nggak mungkin bisa break dia punya pattern. Dia langgar patternnya. Nggak. Tuhan juga mau kita bangun gaya hidupnya. Bangun polanya. Sampai akhirnya kita menikmati semua janji Tuhan itu. Kalau pola hidupnya seperti orang Israel di padang gurun, bersungut-sungut, rebel, rakus.
mati padang gurun kan gitu kan. Tapi kalau mengucap syukur, keep believing gitu ya, tetap exciting, tetap mengucap syukur, masuk tanah Kanaan. That's why kan Kaleb masuk tanah Kanaan. Cuma karena attitude-nya kan, dia ngelihat oh ini giant tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Itu kan attitude. Yang satu lagi bilang gila giant kita belalang, mati tanah Kanaan gitu. Nah makanya waktu kita ubah attitude, ubah yuk gestur kita. Salah satu polanya itu ada di gestur soalnya. How-nya yang paling bisa kita kontrol easily ya. Easily banget. Bahkan dalam hitungan detik kita bisa switch kita punya emotion hanya dengan ubah gestur. Berdoa yes, dengar lagu rohani iya. Bagus gitu ya. Tapi coba deh, waktu kita memuji Tuhan, kan worship leader selalu bilang, mari kita angkat tangan kita, tepuk tangan, kita melompat buat Tuhan, menari buat Tuhan. Why? Karena Tuhan punya pola. Waktu kita gesturnya positif, pikirannya nggak mungkin negatif. Itu nggak bisa terjadi at the same time. Waktu kita ubah polanya, pola positif gesturnya, emosinya gak mungkin negatif. Gak mungkin mikirin yang jelek. Jadi gimana? Kontrol pikiran gitu supaya kita mikirin tetap positif, emosi tetap positif. Change your gesture. Ternyata orang lagi sedih kelihatan dari bahunya ketutup, ngelihatnya ke bawah, jalannya lambat. Tapi kalau orang lagi baru dapat bonus gitu ya. Nggak ada orang lagi jalan cepet gitu senyum ya Bapak Ibu Saudara ya. Pas ditanya, buru-buru banget kenapa? Lagi sedih gua. Geser otaknya, geser. Nggak mungkin. Pasti kebaca dari polanya. Orang-orang berhasil, bisnismen, para pemimpin hebat, pasti jalan cepet. Seorang pelari nggak mungkin bisa maksimal kalau gesturnya bungkuk dan nyungsep dia. Coba deh cek anak-anak kita deh di sekolah, adik-adik gitu ya. Kalau duduknya di sekolah, gini nih nyender. Sambil dengerin guru sambil gini nih. Itu biasanya ranking mungkin 25 ke atas lah. Tapi kalau yang kayak mau makan orang duduknya di depan, agak condong ke depan, nggak jauh dari 10 besar biasanya. Ranking 1, ranking 5, ranking 3, situ aja dia. Makanya yang berhasil, yang gagal tetap gagal. Yang baik akan makin baik, kaya makin kaya, yang hancur makin parah. Tapi kalau kita tahu rahasia ini Tuhan punya pola, salah satunya di gesture kita. Terus kita bisa create, kita punya emosi. Pasti jadi bagus, powerful. Makanya aku suka saran gini, sebelum masuk kantor gitu ya. Kalau kita mau ketemu sama klien atau siapapun, cari toilet deh. Ngapain tuh? Loncat-loncat di toilet. Habis itu, yes, baru keluar toilet, senyum. Halo, apa kabar? Ini bukan fake ya bro. Tapi kita nggak pernah tahu kapan masalah datang dalam hidup kita. Tapi dalam kehidupan real kita tetap dituntut untuk perform excellence, perform prima. No matter circumstances ya. Kita nggak bisa datang, gue lagi ada masalah hari ini, gue lemes ya. Nggak bisa, nggak bisa. Saya nggak mungkin belum bilang sama Bapak Saudara, saya lagi ada masalah. Nggak bisa, Bapak Saudara. Come on, kamu hamba Tuhan, kamu seorang speaker gitu ya. Oh semangat, kita nggak peduli kamu punya masalah apa kan gitu kan. Itu dia. Orang Indonesia, orang Jepang dari cara duduknya. Orang sorry nih, tanpa bermaksud ya. Tahun 45 sama-sama hancur. Indonesia tahun 45 baru merdeka. Tahun 45 Jepang Hiroshima Nagasaki bom. Tapi apa yang terjadi 10, 20, 30, 40 tahun kemudian? Indonesia 20 tahun kemudian masih ribut sama PKI tahun 65 ya kan. Masih ngantri beras dan sebagainya kalau kita baca histori. Jepang udah jadi pengekspor terbesar di dunia. Mulai dari biji besi, tekstil, semua deh. Elektronik, otomotif. Dan hari ini beda banget. Cuma karena gini, Jepang jalan sedikit lebih cepat daripada orang Indonesia. Sedikit doang.
Sedikit doang. Tapi perbedaan jalan cepat yang sedikit itu membuat perbedaan besar. Jadi kalau bilang mengubah bangsa Indonesia jadi negara maju, change your motion. Oke, nice. Situ dulu kali ya. Iya, luar Situ biasa dulu sekali, kali ya. Bro Caleb. That's new. Itu something yang baru yang cukup mengubah pandangan ya, bahwa karena kita biasanya kan ya seperti yang Bro Caleb bilang tadi, Pastor Caleb bilang, banyak dari kita masih controlled by emotion. Kayak saat things go south, kita ya ada reason buat saya marah dong, biarkan saya marah dong. Tapi kan bukan itu yang kita sebagai anak Tuhan diajarkan ya. Oke, menarik sekali. Kita sekarang coba switch ke teman-teman nih buat buka pertanyaan tanya jawab. Please. Siap. Buat teman-teman di Zoom yang punya pertanyaan, boleh langsung aja ketik di kolom chat, atau kalau mau raise hand juga boleh. Jadi kita bisa langsung ngobrol sama Pastor Caleb di sini. Siap. Nah, oke, sambil nunggu nih, Pastor Caleb, saya mau tanya juga nih. Ini question yang mungkin sering orang tanyakan ya, kayak meskipun kita harus punya kontrol atas pikiran dan perasaan kita gitu ya, tapi kan kita tidak bisa bohong juga bahwa ada peranan besar mengenai lingkungan. Bagaimana seberapa sering sih kita quote unquote triggered gitu ya. So to speak, saat kita berada di lingkungan yang quite toxic sebenarnya, yang tidak mendukung kita untuk jadi pribadi yang punya attitude lebih baik. Is it lebih baikkah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mencoba bertahan? Let's say kantor lah. Kita hadir di suatu kantor yang toxic. Sebagai orang Kristen mungkin kita berpikir kayaknya ada baiknya, ada mungkin Tuhan kasih saya datang ke sini untuk jadi pribadi yang berbeda, untuk jadi garam. Sure. But at the other side, kita ngeliat, tapi kalau being di sini terus dan influence sama orang-orang ini nih, sayanya juga bisa jadi jatuh ujung-ujungnya. That's also true kan. Nah, menurut Bro Caleb gimana tuh pandangannya? Oke. Thank you ya bro. Banyak penelitian boleh jadi dasar. Tapi balik lagi what the Bible said gitu ya. Oke. Apakah kita bisa dipengaruhi sama eksternal lingkungan? Pasti ada pengaruhnya. Kumpul sama orang jualan bensin, bawa bensin gitu. Sama sales parfum jadi wangi kita, kurang lebih gitu lah ya. Memang makanya Tuhan bilang janganlah duduk kamu di kumpulan pencemooh ya. Kumpulan pencemooh, berjalan nasib orang fasik ya kan. Karena Tuhan tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Tapi kita juga mesti tahu loh bahwa kebiasaan yang baik bisa menghancurkan itu pergaulan yang buruk. Tuhan bilang dalam diri kamu tuh ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa apapun. Yang kamu mesti hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Makanya lokusnya bukan lokus eksternal, tapi lokus internal. Makanya aku bilang gak boleh meresponi keadaan lagi ya kan. Itu yang salah selama sekian tahun aku ngajarin. Ternyata mesti responnya yang internalnya kita. Seberapa banyak kita makan firman Tuhan, kita punya nilai-nilai kebenaran yang kuat di pikiran, di perasaan kita. Tiap hari kita telan. Itulah yang waktu sesuatu muncul, itu yang ada di top of mind-nya kita. Kalau tiap hari kita repetisi, kita renungkan itu siang dan malam, Alkitab bilang kita jadi bertindak hati-hati dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Kalau kita makan firman tiap hari, what you get in is what you get out. Apa yang masuk, itu pasti keluar. Sampai situ dulu coach. Oke. So kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman di Zoom ya Bapak Saudara. Malam Kak Caleb, apakah benar attitude negatif terbentuk dari pola asuh dan lingkungan dari masa lalu kita? Lalu gimana caranya untuk mengubah attitude jadi positif sedangkan sudah bertahun-tahun lama dia negatif? Point of view-nya udah negatif nih dari dulu. Iya. Udah, ini sebenarnya masuk kita udah geser ke belief system nih. This is part of my wife actually. Oke. Jadi istriku memang dia dedikasikan hidupnya di belief system. Cara kerja otak dan sebagainya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup kita ada dua. Ada nature,
ada nurture, gitu kan ya. Nature ya udahlah, ya kan kita nggak boleh nyalain gitu betul. Kan. Dari kecil kita digendong, dibilang anak siapa sih nih, ya kan. Akhirnya masuk remaja kita kehilangan identitas karena kita ditanya waktu kecil ya. Makanya kalau kita tanya mesti ada kalimat lanjutannya. Anak siapa sih nih? Anak Tuhan Yesus nih, anak raja nih, anak papi gitu, supaya identitasnya nggak hilang. Makanya pencarian jati diri dimulai waktu kita sering bertanya anak siapa sih, dan kita bingung kenapa dia pengen jadi Batman, Superman, ya gitu ya, karena dia nggak dapat identitasnya dia. Itu nature. Tapi kan yang kita bisa lakukan adalah nurture. Saat kita berkembang, kita bisa pilih apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Oke lah, golden age-nya 0 sampai 3, 0 sampai 5, kita nggak bisa sortir. Istriku nanti akan jelaskan banyak lah, pikiran sadar, pikiran bawah sadar ya, filternya semua dan sebagainya, critical factor, bla bla bla. Tapi itu kita nggak bisa cegah masuk, dan itu jadi belief kita, jadi keyakinan kita, value hidup kita dibentuk dari situ. Tapi waktu 12 tahun ke atas, lihat ya, kita bisa putuskan apa yang kita izinkan masuk atau enggak. Gini. Kalau kita terlanjur punya respon otomatis, senggol bacok gitu ya, reaktif dia. Ada apa-apa reaktif. Kita bisa mulai belajar punya satu respon yang positif sekali aja untuk di pengalaman yang sama. For example, alarm bunyi tidit. Kalau reaktif langsung matiin jebret gitu ya. Tapi kalau belajar punya respon yang benar satu kali aja, paksa satu kali untuk bangun dan cuci muka dan saat teduh gitu ya. Satu kali aja. Kalau ada yang pertama, ada yang kedua. Kemungkinan akan ada yang kedua. Disitulah kita mulai belajar bangun habit. Dari respon, belajar jadi akhirnya lama-lama punya respon otomatis. Respon otomatis lah yang kita sebut dengan reaktif. Dulunya reaktif negatif, tapi kita punya respons, kita bangun pelan-pelan, karena memang nggak bisa dihapus, tapi bisa ditiban dengan yang baru. Jadi belajar punya satu respon yang positif, itu langkah pertama untuk mengubah banyak hal. Karena kalau ada yang pertama cenderung ada yang kedua. Contoh nih bro, kita bohong. Ya, saya ada bohong yang kedua kan. Ya, betul. Gitu buat nutup kan. yang pertama. Iya biasanya. kan. Contoh lagi misalkan. Kita coba-coba nih ya kan ngerokok. Akhirnya gitu. Kita coba-coba buka situs yang gak benar. Pasti akan ada yang kedua gitu. Correct. Dan itu sistem otak tuh. Tapi kalau kita bangun satu yang positif. Dahsyat. On top of yang positif, on top yang waduh. Lama-lama jadi respon otomatis untuk hal yang positif. Stop blaming, terus mulai ambil keputusan untuk belajar punya respon yang positif. Sekali aja. Nanti lama-lama pasti jadi habit. Jadi buat recap ya, berarti memang benar ada faktor-faktor itu tadi di usia kecil, tapi itu bukan jadi alasan yang membenarkan kita untuk terus-menerus jadi punya sifat dan attitude yang buruk gitu ya. Dan at some point it's our decision to change kita punya attitude ke depannya nanti gitu ya. Itu kan BND tadi kan? Betul. Oke. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Malam Kak, gimana kita bisa bedakan saat kita berusaha berattitude baik, ternyata kita sedang pakai topeng. It's not really comes from inside, tapi cuma buat tutup-tutup aja lah, pakai topeng biar kelihatan bagus. Gimana tuh bedainnya tuh? Satu sisi kita pengen tampil prima, tapi satu sisi keenakan jadi fake gitu ya. Oke. Ya mesti dibedain antara belajar punya sikap yang positif dan belajar tulus. Itu dua part yang berbeda gitu ya. Belajar bangun attitude yang positif ini soft skill.
Ini life skill. Tapi belajar tulus itu kejujuran kita sama Tuhan gitu. Contoh misalkan gini. Kok lu semangat banget sih? Kayak orang gak punya masalah aja. Gue punya masalah loh bro. Jangan bilang kita tampil prima, tapi tetap kita being honest loh. Bro, apa kabar? Biasa kan di gereja selalu kan apa kabar kan. Jadi perbincangan awal kalau kita mau mulai ibadah ya kan. Hey, apa kabar? Terus kan kita kan dengan klise kita bilang dahsyat luar biasa. Bahkan kalau mungkin bersama Yesus gitu. Dahsyat luar biasa, yes. Buat aku itu good banget. Harus selalu begitu, nggak boleh enggak. Tapi bukan berarti kita deny kita punya masalah. Woi, apa kabar? Luar biasa bro. Banyak masalah, banyak tantangan, challenging. Tapi gue tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya. Asik dong. Betul. In essence kayak tetap punya attitude yang baik, tetap punya spirit yang baik, tapi being honest juga tetap kita pegang gitu ya. Jadi bukan topeng untuk nutupin siapa kita sebenarnya deep down gitu ya. Di momen itu ya. Kita justru bisa jadi kesaksian luar biasa loh. Kok kamu bisa senyum, bisa exciting padahal kamu kondisinya lagi begitu. How come? Ada Yesus. Gitu kan. Gimana mau kesaksian kita udah pasang muka apa adanya gitu. Nah tapi tadi poin yang sangat menarik nih terkait ketulusan tadi nih. Karena banyak di antara kita yang mungkin jangan di antara kita lah, banyak orang di luar sana terlatih untuk menampilkan topeng behavior yang terlihat baik yang ternyata saat kita cari tahu lebih dalam ke kehidupan personalnya, turn out dia being a different person gitu loh. Nah, gimana caranya biar kita nggak masuk ke trap yang sama ya? Maksudnya just want to show a good side of things di depan orang-orang yang mungkin kelihatannya perlu di entertain, tapi deep down kita tetap jadi orang yang sama dengan attitude yang buruk. Good. Yang tragisnya adalah gini kan, sebagai pastor ngajar firman, hidupnya berantakan. Bisa begitu kan? Bisa begitu kan? Orang lihat hebat di mimbar, worship leader, tapi ternyata babak belur hidupnya. Why itu? Dan how? Why-nya karena jelas pakai topeng, ya kan? Terus how-nya gimana dong? Tampilkanlah Tuhan, bukan tampilkan topeng. Gitu. Waktu kita belajar punya attitude, kita mau tampilin Tuhan yang di dalam, bukan pengen nutupin Tuhan dengan topeng, gitu. Gitu sih bro. Karena Tuhan di dalam, dia pasti keluar. Ya karena yang di dalam sebenarnya yang lebih long lasting yang tadi dibilang bahwa ke dalam jadi karakter, keluar jadi perbuatan. Nah, ke dalam itu true atau cuma bohong gitu ya. Dan biasanya gini, kalau topeng dia pasti nggak permanen. Tapi kalau dia bukan topeng, dia memang positive attitude, harusnya hidupnya jadi lebih baik. Lifestyle-nya jadi bagus gitu. Hidupnya akan jadi berkat. Di semua aspek. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. At the end kita bisa tahu, oh ini orang cuma pengen topeng, atau memang dia sedang melatih dirinya untuk punya positive attitude. Dan people tetap harus berproses ya. Makanya gak boleh nilai dari sepotong kejadian ya kan. Munafik dia, nanti dulu. Jangan-jangan dia lagi belajar, kasih ruang buat dia bertumbuh. Oke, menarik. Kita lanjut ke pertanyaan saya. Shalom Kak, menurut Kakak gimana cara mengontrol emosi yang baik saat diperhadapkan dengan keadaan yang memang tidak enak di hati? Walaupun di satu sisi kita tahu bahwa kita harus respon seperti apa, tapi yang sering kali terjadi adalah emosi kita duluan yang meluap. Emotion control nih, yang nature tadi, yang keluar duluan. Oke. Aku mesti kasih ruang buat seseorang belajar untuk jadi major. Jadi dewasa, jadi matang. Karena matang gak bisa dikarbit. Gak enak gitu ya. Matang pohon tuh bagus. Dan itu natural gitu. Dan untuk yang satu itu, meluapkan emosi secara dewasa, butuh latihan memang. Caranya gimana? Gini. Orang dewasa itu mengkomunikasikan emosi.
Oke. Anak-anak berkomunikasi dengan emosi. Wah. Dia nggak ngerti gimana cara deliver pesannya. Dia nangis, dia marah, dia ngambek, dia guling-gulingan. Kalau kita nangis, ngambek, marah, terlalu mudah nangis, terlalu mudah marah, itu nggak cukup baik untuk kedewasaan kita. Oke. Belajar yang pertama akui, Tuhan, gue kecewa, gue sakit hati. Tapi nggak boleh stay di situ lama-lama. Tuhan, what the Bible said. Ini yang ngeri. Kalau kita nggak punya senjatanya, susah juga ya. Nggak bisa. Mau paksa keluar apa orang? Mau dipers orang nggak ada firmannya. Terus mau punya respon baik yang kayak gimana? Baca firman enggak gitu kan ya. Makanya gini. Pelan-pelan ya bro. Panca indera kita, gerbang untuk masuk ke pikiran. Oke? Kita yang pilih untuk kunci atau buka. Itu panca indera kita. Dari panca indera masuk ke pikiran. Dari pikiran masuk ke perasaan. Jadi mengelola pikiran dan perasaan panca indera. Dari kecil kita deh hati-hati gunakan. Gitu. Iman tumbuh dari pendengaran. Panca indera penting. Punya panca indera yang terlatih kata Alkitab itu perlu. Jadi kalau kita mau bangun hidup kita punya pikiran, perasaan, attitude tadi tuh yang bagus tuh, startingnya nggak bisa instan. Latih untuk panca indera kita mana yang masuk, mana yang keluar. Kalau kita latih untuk dengar firman, dengar podcast yang bagus gitu ya, baca Alkitab, praise and worship, penyembahan, itu mah gak usah disuruh, automatically pasti keluar. Pikiran kita top of mind-nya pasti begitu. Perasaannya semua. Makanya aku suka bilang ini, kalau punya emosi yang lagi negatif, don't decide anything. Jangan putuskan apapun, jangan. Kok kayak gini cara, kayaknya gue nggak pengen pelayanan lagi deh. Nanti dulu men. Jangan buat keputusan nggak mau pelayanan, keluar dari perusahaan, cerai lah, keluar dari rumah. Jangan. Keep calm, tenang. Biarkan Tuhan bicara lewat apa yang pernah masuk. Roh Kudus ingatkan setiap firman yang pernah kita makan. Dan kita bisa mulai timbang apa yang aku mesti putuskan. So sebenarnya balik lagi ke poin tadi yang bahwa jangan reaktif dan jangan cepat menilai, jangan cepat terburu-buru mengeluarkan semuanya. Keep it tidy dulu di dalam. Kita baru kita lihat Tuhan bicara apa. Tapi menarik bahwa pikiran dan perasaan itu dikontrol sama apa yang sebenarnya masuk ya. Karena kalau kita masukinnya terlalu banyak sampah ya mau nggak mau gitu kan ya. Karena cara kita berpikir, cara kita berperasaan controlled by apa yang kita lihat. Kalau kita lihatnya banyak kan orang marah-marah di TikTok ya mau nggak mau ya. Berita negatif pasti khawatir. Correct. Jadi, ya mau gimana yang dilihat itu doang ya. Itu 3 jam sehari. Alkitab 15 menit. Terus kita mau berharap punya attitude positif. Gimana dong gitu. Makanya 11-12 tahun itu bukan bohong tuh. Tiap hari bangun. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Pastor Caleb, bagaimana cara kita menghadapi orang yang punya attitude kurang baik? Dan mungkin ada tips and trick untuk bisa membantu mengubah orang itu juga. Wah ini menarik nih Pastor, karena kita kan orang Kristen ya, harus menjadikan semua orang murid Kristus. Jadi gimana nih caranya buat ngasih tahu, ngajarin? Iya. Ini bagus banget loh pertanyaannya. Jangan pernah tuntut kalau nggak pernah tuntun kan. Wah menarik. Oke. Iya kan. Oke. Tugas kita kan tuntun kepada Kristus, bukan tuntut jadi seperti Kristus. Nggak enak nanti soalnya kalau dibalikin. Betul. Timbangan yang sama dipakai untuk takar kita kan. Karena once kita juga bisa gagal loh. Betul. Dalam hal attitude. Jadi waktu kita dapati seseorang gagal punya attitude yang positif, that's okay.
Makanya realitinya bisa negatif. Tapi kita mau tuntun dia untuk belajar punya respon yang positif. Tanpa tuntut dia Oh, that's good. That's good. dari semua kebenaran yang kita udah tahu hari ini. Yeah. Karena kita makin tahu banyak value, kita makin banyak taruh ekspektasi tinggi sama orang gitu. Lu harusnya nggak boleh gitu dong. Karena kita pakai kebenaran ini buat center muka orang gitu. Tapi bukan buat center kakinya supaya dia ngerti bagaimana dia mesti melangkah. Padahal kan firman Tuhan pelita buat kaki, bukan buat muka, ya kan? Sila orang kesel sama kita gitu. Makanya gimana cara tuntunnya? Ini pertanyaannya nih. Kita nggak bisa ubah hidup orang, setuju? Maka kalimatnya bagaimana cara bantu dia supaya dia berubah? Tetap perubahan keputusannya ada di dia. Kita cuma help aja. Oke, kalau orang marah-marah karena dia nggak bisa mengeluarkan apa yang lembut. Oke. Dia kesulitan mengeluarkan apa yang lembut. Kalau orang terus-menerus kasar karena dia kesulitan mengeluarkan kesabaran. Oke. Berarti gini, kita yang tahu partnya kita untuk masukin kelemah lembutan, kesabaran. Kalau dia kasar kita balas kasar. Dia nggak ngerti caranya lembut tuh gimana. Kecuali kita yang udah ngerti hari ini belajar punya respon yang positif, kita responi dia dengan positif dengan cara kasih teladan lembut tuh gimana. Kalau orang ngebacot mulu ngomong terus gitu ya, dikit-dikit potong pembicaraan orang, kita ajarin gimana caranya mendengar, gitu kan? Supaya ternyata enak ya, tanpa kita tuntut, dia dituntun lewat keteladanan kita. Nanti dia akan belajar dengan sendirinya. Sama seperti setiap manusia tahu sesuatu yang salah. Dan dia tetap masih buat, gitu kan ya. Kita nggak usah kasih tahu, lu salah. Sebelum dia lakukan, dia tahu itu salah. Jadi kita bilang itu salah, tidak mengubah apapun. Tapi waktu kita kasih tahu yang benar, dan dia tahu apa yang benar, kita juga nggak usah bilang itu benar. Karena dalamnya dia tahu itu benar. Dan tanpa dipaksa dia akan belajar praktekin apa yang benar. Cuma ya sabar aja, nggak ada yang instan flip flop gitu ya, nggak ada. Dan mungkin perubahan itu terjadi di dalam. Kita orang luar mau lihat dia berubah di dalam, kita nggak bisa lihat juga sebenarnya. Isaac. Ya. Tapi ya kita berharap dalam jangka waktu yang mungkin God given dia bisa berubah gitu ya. Betul. Makanya ruang yang kita kasih itu kan jadi ruang pertumbuhan buat dia kan. Aku suka bilang gini, bro Raymond. Sebelum orang grow up, mereka punya waktu untuk grow down. Oke. Gitu. Ya, kalau orang belum berbuah bukan berarti dia nggak bertumbuh loh. Jangan-jangan dia lagi bertumbuh, tapi ke dalam ya kan ya. Kita nggak lihat juga. Di attitude-nya lagi, di pikiran sama perasaannya lagi bagus tuh ya. Ntar tinggal tunggu waktunya dia pasti berbuah kok naturally. Nice. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yuk. Malam Pastor Caleb, bagaimana melibatkan Tuhan dalam respon kita? Bukan apa yang kita ingini, tapi benar-benar respon yang sesuai dengan firman Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Nah, gimana? Jangan pilih apa yang enak buat kita, tapi pilih apa yang membentuk kita. Wow. Yang benar, yang akhirnya membentuk kita ya. Iya, kan kita pilihnya apa yang nyaman. Kalau istriku suka bilang di setiap seminar sama workshopnya, kita kan punya homeostatis gitu. Nah kita selalu mau nyaman di titik itu. Makanya kita pilih apa yang nyaman aja. Yang nyaman. Dan semua orang memang gak suka perubahan gitu. Tapi mau sesuatu yang baru kan gitu kan. Mobil baru, semua yang baru dia seneng. Tapi berubah, enggak. Nah makanya jangan pilih apa yang nyaman, yang enak. Tapi pilih apa yang membentuk kita. Untuk ngeladenin orang saut-sautan ngomong tuh enak sebenarnya gitu. Makin kita sautin, makin kita main enak tuh gitu. Kita entertain, kita punya yang jahat di dalam diri nih. Tapi bagaimana cara kita entertain Tuhan sehingga kita jadi dwelling place-nya Tuhan. Tuhan betah hidup di dalam kita kan gitu kan ya.
jadi tempat kediamannya Tuhan, ya entertain dong Tuhan. Waktu Tuhan bilang kita nggak nyaman di situ, decide, karena kita tahu itu membentuk kita. Kaleb, kamu lagi kurang ya, coba kamu beri dia, berkati dia. Tuhan, ini nggak nyaman Tuhan, tapi kalau ini yang Tuhan mau, aku tahu ini membentuk aku untuk punya generous, ya kan ya. Ya udah, aku belajar memberi Tuhan, gitu. Ada courage juga, ada keberanian juga dari sisi kita yang harus berani keluar dari zona nyaman itu ya, untuk actually apply firman-firman Tuhan dan ujung-ujungnya jadi ya berperilaku sesuai dengan attitude yang baik tadi gitu. Di titik kita yang putuskan. Ya, ada keputusan yang harus dibuat ya. Mau senyum, mau marah, ya kan ya, kita yang putuskan. Sama kayak tadi, ada keputusan untuk senang, ada keputusan untuk kita jadi sedih, dan ada keputusan untuk setiap itu, ada keputusan decision making, dan saat decision making itulah kita libatkan Tuhan dengan segala kebahagiaan. Anyway bro, seringkali kita ngomong keputusan ya, buat keputusan, kita nggak benar-benar tahu what's the meaning of decision. Apa sih sebenarnya arti keputusan? Makanya ada orang bilang gini, dia memutuskan untuk berubah tapi hidupnya nggak berubah. Enggak, dia belum buat keputusan untuk berubah. Karena decision itu waktu kita belajar putuskan untuk apa yang membentuk kita ambil, kita lakukan. Decision itu artinya gini, decaedere. Memotong dari. Memotong, oke. Berarti gini, nggak ada kemungkinan yang lain selain yang satu itu. Nice. No plan B ya? No plan B. Itu aja. Itu aja. Nah, masalahnya yang buat kita seringkali gagal buat keputusan karena banyak opsi. Kalau kita ngerti bahwa hidup kita no option, hanya God's will lah yang kita ambil, bukan human's free will-nya kita yang kita entertain, pasti kita akan makin mirip Kristus tuh. Day by day. Ya, karena memang gak ada pilihan lain ya. Gak ada pilihan lain. Kecuali kita mau jadi tidak seperti Kristus ya. Kita Kristen, nggak ada pilihan lain. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pastor. Ada pertanyaan selanjutnya. Shalom, Pastor Caleb. Apakah mutlak orang yang entheos, yang ada Tuhan di dalamnya ya, pasti gesturnya yang sangat bersemangat? Karena ada juga orang-orang yang tenang, tidak terlihat excited, tapi berhasil dalam hidupnya. Apa esensi yang harus dimengerti dari sekedar mengubah gestur? Oke, good. Gak semua orang punya personality yang sama, gitu. Orang sanguinik memang ngomong cepat, jalan cepat, gitu ya. Beda dengan orang pragmatis, gitu ya. Tenang, lama buat keputusan, slow speak-nya, gitu ya. Tapi ya personality-nya bisa beda. Tapi kita mesti tahu di waktu apa we have to switch, gitu. Kita punya emosi. Kapan gestur kita, emosi kita, momen apa yang ini nggak lagi membangun kita, nggak buat kita jadi maksimal, nggak memberdayakan seluruh potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Di titik itu kita nggak boleh bertahan. Gue emang begini orangnya. Kalau aku ini sanguin pragmatis. Slow gitu. Ada masalah bisa lari, diem gitu ya. Nggak mau bahas masalahnya, udah ngalah aja, submisif gitu. Tapi kan nggak bisa gitu. Tuhan mau kita mature. Makanya kita nggak bisa bilang gini, saya ini orang pragmatis, makanya saya nggak jalan cepet. Kita mesti tahu kapan kita mesti jalan cepet. Kita nggak bisa bilang justifikasi atas personality kita membuat kita terus begitu. Tapi saya berhasil loh dengan personality ini. Kalau kamu mau ubah sedikit, kamu akan jauh lebih berhasil. Kurang lebih begitu lah ya. Sekarang kamu udah hebat. Tapi kalau kamu ubah saat di momen-momen yang kamu lagi tenggelam dan tidak diberdayakan, pasti kamu akan jadi dahsyat. Gitu. Ya, aku bisa menerima. Gak semua orang bisa begitu. Tapi kalau kita bisa latih, why not? Why not? Bahwa positive things yang datang dari ngelawan nature kita itu real adanya dan itu kita bisa jadikan
cara lah untuk kita jadi pribadi yang lebih baik. So why not kita coba untuk lakukan itu gitu ya. Iya. Makanya tadi di poin yang ketiga tentang ciptakan emosi yang positif itu, Bro Raymond, ya saat kita lagi ngalamin emosi yang negatif. Sih, But you have to switch your emotion kan. Ya, kamu ubah dong gesturnya gitu. Ya, betul sekali. Jadi teringat yang ada satu Bible passage yang jangan kalau lagi puasa mukamu muram ya, tapi justru kasih minyak biar orang kelihatan tetap nice, good. Iya. Ya, that's true. Iya. Menarik sekali Pastor Caleb, but then again kita harus selesai di sini karena waktu ya. Kita nggak berasa ya, kita ngobrol cukup asik ya. Ada berapa banyak nih dari Bapak Ibu Saudara semua yang dari tadi udah dengerin podcast Walk the Talk malam hari ini, yang diberkati sama Tuhan, boleh kasih reaction, kasih jempol, kasih love, kasih celebration ya. Sekaligus kita appreciate juga, thank you buat Pastor Caleb udah sampein tentang attitude nih ya. Jarang-jarang kita belajar tentang attitude ya saudara ya, sambil belajar firman Tuhan, tapi ini aplikasinya dalam sehari-hari ini. Nah, sebelum kita berpisah sama Pastor Caleb, aku mau minta Pastor Caleb kasih closing statement, pesan yang bisa menyimpulkan dan membold dari semua tadi pembicaraan dengan Brother Raymond buat kita semua. Silakan Pastor. Oke, thank you Bro Reza. Aku mau close sama satu ayat ya. Tuhan bilang, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. As a living sacrifice itu kan ya, persembahan yang hidup. Sebelum ayat itu muncul, Tuhan bilang ini, berubahlah melalui pembaharuan budimu. Jadi waktu kita belajar, bangun atau punya attitude yang positif, itu present buat Tuhan, itu hadiah yang kita kasih buat Tuhan. Dan itu living sacrifice. Karena setiap kali kita belajar punya attitude yang positif, kita sedang biarkan Tuhan shaping kita. Dan kita jadi indah dan persembahan itu harum buat Tuhan. Aku pikir itu aja sih. Oke, wow. Ya, thank you sekali lagi Pastor Caleb. Aku mewakili dari tim pengembalaan di GBI Tanjung Duren ya, mengucapkan thank you banget buat pemaparan dan juga kesempatan buat kita udah nanya banyak nih. Dari jemaat sudah banyak bertanya ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ternyata banyak yang menarik juga. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri Walk the Talk hari ini, kita bersatu dalam doa ya. Oke. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan pembicaraan suatu hal yang menarik Tuhan, yaitu tentang attitude Tuhan. Kami percaya ini bukan sekedar pembahasan begitu saja, bukan hanya sekedar positism Tuhan, kami diajar untuk be positif, bukan sekedar itu Tuhan. Tapi kami percaya attitude itu ada di dalam Tuhan, dan apa yang ada di dalam kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, itu boleh terpancar keluar. Kami percaya kami hidup sebagai orang Kristen, sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Kristus. Kami punya attitude sebagai attitude Kristus juga Tuhan. Itu hidup dan melekat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami juga memberkati Pastor Caleb yang sudah membawakan materi. Tuhan berkati berlimpah-limpah keluarga besarnya, istri, dan seluruh apa yang dia lakukan. Kiranya Tuhan boleh berkenan dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk setiap pendengar, jemaat yang setia, yang boleh ikut berpartisipasi Tuhan dalam Walk the Talk ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami juga boleh terus mengikuti acara ini Tuhan ke depannya. Kami tahu Tuhan Yesus terus berbicara supaya kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kami rindu untuk terima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan-Mu. Biarlah kiranya berkat yang terbaik daripada Allah Bapa yang sempurna itu turun dalam hidup kita, di dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.